Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai potensial sel pada sel volta. Nah, potensial sel atau enol sel itu diukur berdasar potensial elektroda yang dimiliki reaksi reduksi dan oksidasi pada sel volta. Potensial elektroda itu ukuran kemampuan suatu unsur untuk dioksidasi atau direduksi, di mana harganya mutlak tak terukur. Nah, sehingga digunakan potensial elektroda standar disimbolkan dengan E0 sebagai pembanding, yaitu gas H2 pada 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer dengan konsentrasi H+ 1 molar yang memiliki E0 sebesar 0 volt. Nah, sesuai dengan perjanjian, logam yang lebih mudah direduksi dibandingkan H2 diberi harga E0 positif. Semakin mudah direduksi, makin besar nilai E0. Sedangkan untuk data yang tersedia itu adalah data E0 reduksi. Pada reaksi oksidasi, maka data E0-nya adalah kebalikan dari reaksi reduksi. Jadi reaksinya dibalik, harga E0-nya dari plus menjadi min menjadi plus. Kita lihat contoh beberapa potensial elektroda standar. Nah, kita lihat di sini ya. Contohnya adalah misalkan ada Li plus direduksi menjadi Li ya. Jadi Li plus menangkap satu elektron. Di sini akhirnya menjadi logam Ni, maka E0-nya adalah min 3,05. Nah, sedangkan yang paling besar yaitu Au3 plus. Nah, U3 plus ini menangkap 3 elektron sehingga direduksi menjadi Au. Nah, E0-nya adalah plus 1,70. Artinya apa? Semakin ke bawah semakin positif, semakin mudah untuk direduksi. Yang di atas semakin mudah untuk mengalami oksidasi. Pada sel elektrokimia, enol sel dihitung dari selisih enol reduksi dan enol oksidasi, sehingga dapat dirumuskan enol sel adalah enol reduksi dikurangi dengan enol oksidasi, atau enol katode dikurangi dengan enol anode, karena katode mengalami reaksi reduksi dan anoda itu reaksinya adalah reaksi oksidasi. Jika harga enol sel bernilai positif, maka reaksi berlangsung spontan. Nah, pada sel volta itu reaksinya harus berlangsung spontan supaya bisa menghasilkan listrik rangkaiannya. Nah, sedangkan jika enolnya bernilai negatif, maka reaksi tidak dapat berlangsung spontan. Kita lihat contohnya. Yang pertama, kita tentukan apakah reaksi Mg dengan 2Ag plus menjadi Mg2 plus dan 2Ag itu dapat berlangsung spontan atau tidak. Jika diketahui potensial reduksi dari Mg2 plus dan Ag plus sekian ini. Nah, yang pertama kita bisa gunakan dengan cara satu, atau nanti juga ada cara yang kedua. Silahkan dipilih mana yang lebih mudah. Untuk cara yang pertama, kita lihat dulu reaksinya. Bagian yang teroksidasi nanti akan menjadi anode dan yang tereduksi menjadi katode. Kita pisahkan reaksinya. Untuk katode, reaksinya adalah reaksi reduksi. Kita lihat dari reaksi di atas ini ya. Mg pasangannya adalah Mg2 plus, sedangkan Ag plus pasangannya adalah Ag. Kita lihat mana yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah Ag plus menjadi Ag ya, muatannya turun. Sedangkan untuk yang mengalami oksidasi adalah Mg menjadi Mg2 plus. Nah, kita tuliskan terpisah ya. Kemudian E0-nya kita tuliskan di sebelah kanan sini berdasar data yang diketahui. Di katode 2Ag plus menjadi 2Ag. Nah, data yang ada adalah Ag plus elektron menjadi Ag. E0-nya adalah plus 0,80. Kita masukkan E0-nya adalah plus 0,80. Koefisien itu tidak berpengaruh ya. Nah, di sini ada koefisien 2, sedangkan pada data yang diketahui koefisiennya adalah 1. Ini tidak masalah, tidak pengaruh ya. Harga enolnya tetap plus 0,80, tidak perlu dikalikan 2. Tapi pada reaksi di anoda atau reaksi oksidasi, kita lihat di sini Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg. Datanya seperti ini.
datanya adalah data enol reduksi, karena yang tersedia ya itu adalah data enol reduksi. Sedangkan reaksinya oksidasi, kebalikannya Mg menjadi Mg2+. Nah ini kan dibalik, karena dibalik maka tanda plus minusnya juga dibalik. Nah ini perhatikan, jika reaksi dibalik maka plus atau min dari N0 juga dibalik. Datanya adalah min 2,37. Karena reaksinya berbalik, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri ya, Mg nya di kiri, Mg2+ nya di kanan, maka tandanya juga dibalik, plus 2,37 volt. Jadi pahami ya. Jadi jika reaksinya dibalik maka N0 nya juga dibalik. Sedangkan jika ada koefisien yang dikalikan dari data yang diketahui, itu tidak pengaruh pada N0. Nah, berapa N0 selnya? Jadi N0 selnya adalah jumlah dari N0 katoda dan N0 anoda dijumlahkan plus 0,80 ditambah dengan 2,37, hasilnya adalah 3,17 volt. Itu ya. Nah, oh ya, untuk elektron di katoda dan anoda itu harus sama sehingga nanti saling menghilangkan. Jika belum sama maka dikalikan silang supaya sama. Nah, atau bisa juga dihitung dengan cara dua, pakai rumus langsung ya. Nah, enol sel adalah enol reduksi dikurangi enol oksidasi. Kita lihat saja mana yang mengalami reaksi reduksi. Yang reduksi adalah 2Ag plus menjadi Ag, ini yang reduksi kan ya. Nah ini yang reduksi tadi, maka kita masukkan nanti yang oksidasi. Yang reduksi kita masukkan N0 nya, Ag plus menjadi Ag, N0 nya adalah 0,80 kita masukkan. Nah, sedangkan yang mengalami oksidasi yaitu Mg menjadi Mg2+, N0 nya adalah min 2,37, langsung kita masukkan juga min 2,37. Di sini tandanya tidak perlu dirubah ya, biarkan min tetap min, plus tetap plus. Kenapa begitu? Berbeda dengan cara satu tadi, perhitungannya adalah dengan penjumlahan, sedangkan dengan cara dua rumusnya adalah menggunakan pengurangan. Nah ini nanti akan terbalik sendirinya ketika dalam proses perhitungan, makanya tidak perlu dibalik. Ingat-ingat ya, kita cek saja apakah sama. Plus 0,80 volt dikurangi min 2,37 volt, maka hasilnya min adalah plus ya ini ya. Nah ini kalau digabungkan min adalah plus, maka plus 0,80 plus 2,37 hasilnya plus 3,17 volt, sama kan ya dengan cara satu. Nah karena enol selnya bernilai positif, maka reaksi ini dapat berlangsung spontan dan dapat gunakan sebagai sel volta. Kita lihat contoh yang kedua. Jika diketahui N0 reduksi dari Ag plus dan Cu2 plus, dibuat sel volta dengan susunan sebagai berikut. Yang mengalami oksidasi adalah Ag menjadi Ag plus, ini yang oksidasi ya, ingat yang kiri adalah oksidasi pada notasi sel, yang di sebelah kanan mengalami reaksi reduksi. Apakah sel volta tersebut dapat menghasilkan listrik? Nah kita tuliskan saja, di katoda terjadi reaksi reduksi, Cu2 plus menjadi Cu, N0 nya adalah plus 0,34 volt, Cu2 plus menjadi Cu. Nah, kemudian di anoda Ag menjadi Ag plus, nah datanya adalah Ag plus menjadi Ag, maka dibalik ya. Nah, dibaliknya kenapa? Karena yang kiri menjadi kanan, di sini Ag nya mintanya di kiri, sedangkan data yang ada pada enol reduksi ada di kanan, dibalik ya, kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri. Berarti min plus 0,80 menjadi min 0,80. Elektron harus setara. Pada katode melibatkan 2 elektron, sedangkan di anoda melibatkan 1 elektron. Nah, ini maka elektron disetarakan. Ketika koefisien dikalikan, harga N0 tidak ikut dikalikan ya. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Nah, sehingga apa? Elektronnya dapat saling menghilangkan. Kita gabungkan reaksi yang kiri dengan yang kiri, yang kanan digabungkan dengan yang kanan. Kemudian kita jumlahkan, N0 selnya adalah
plus 0,34 ditambah dengan 0,80 hasilnya adalah min 0,46 volt. Dari perhitungannya bernilai negatif, nah maka tidak spontan, maka susunan rangkaian reaksi tersebut dapat atau tidak dapat menjadi sel volta. Jawabannya adalah tidak dapat, karena untuk menjadi sel volta harus spontan. Oke, kita lihat contoh yang terakhir ya. Ingat, pada sel volta untuk menghasilkan potensial sel yang bernilai positif atau reaksinya spontan, elektroda di katode itu harus yang memiliki E0 lebih besar dibandingkan dengan yang di anoda. Kita lihat di sini. Jika diketahui PB2+ menjadi PB E0-nya min 0,13 volt, kemudian Ag+ menjadi Ag E0-nya plus 0,80, mana yang bisa menghasilkan listrik spontan? Nah, ini berkebalikan. PB2+ plus 2Ag menjadi PB dan 2Ag+, atau kebalikannya, PB dan 2Ag+ menjadi PB2+ dan 2Ag. Ya, ini prinsipnya. Dari data, maka E0 yang lebih besar itu dipilih sebagai katode. Ini ya. Nah, ini dasarnya ini. Di sini yang plus 0,80 nanti kita pilih sebagai katode atau yang mengalami reaksi reduksi, maka nanti akan dapat berlangsung. Ini cara singkatnya. Nah, sekarang kita buktikan. Kita lihat yang pertama, reaksi di kiri ini PB2+ menjadi PB mengalami reduksi, sedangkan Ag menjadi Ag+ adalah reaksinya oksidasi. Sedangkan yang di kanan, PB menjadi PB2+ reaksinya oksidasi, Ag+ menjadi Ag reaksinya adalah reduksi. Nah, sekarang dilihat saja, berarti kalau Ag+ nya yang diinginkan mengalami reaksi reduksi, maka yang tepat yang mana coba? Ag+ nya mengalami reduksi, maka ini yang lebih tepat ya. Ini kan yang lebih tepat ya. Karena yang di sini mengalami oksidasi. Kita cek dengan perhitungan. E0 sel adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang reduksi PB2+ menjadi PB, E0 nya min 0,13 ya. Kita masukkan di sini. Kemudian dikurangi dengan E0 nya oksidasi. Yang oksidasi adalah Ag menjadi Ag+. E0 nya plus 0,80. Ingat, tandanya tidak perlu dibalik karena rumusnya dikurangi, nanti akan terbalik otomatis. Min 0,13 dikurangi plus 0,80, hasilnya adalah min 0,93 volt. Nah, min tidak spontan, maka tidak dapat menjadi sel volta. Bukti yang kedua, apakah benar? E0 sel berarti E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi plus 0,80, kita masukkan ya. Yang oksidasi adalah PB menjadi PB2+, E0 reduksinya adalah min 0,13, kita masukkan ya, ini kita masukkan min menjadi plus 0,80, min berarti jadi plus 0,13, maka hasilnya adalah 0,93 volt spontan. Nah, sesuai kan ya. Jadi ketika diminta membuktikan, kalian bisa menghitung, atau ketika ingin cara praktis, dilihat saja yang E0 nya lebih besar, maka dia nanti berfungsi sebagai bagian yang mengalami reaksi reduksi. Nah, maka rangkaian yang kedua ini, yang sebelah kanan ini benar. Kenapa? Ag+ nya yang E0 nya lebih besar, dia yang reduksi. Jika menggunakan rangkaian yang kiri, maka Ag nya mengalami reaksi oksidasi. Oke, demikian tadi belajar mengenai potensial sel. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.